menyentuh agama lain. Kan background agama. Background agama, fakta agama. Dan mestinya kita harus bicara belak-belakan, tidak boleh menyembunyikan fakta. Dan aku habis maghrib nanti dong ya. Apa? Ya. Aku mau membicarakan soto bajingan. Ayo. Mau langsung Mbak? Ini langsung bapak baru. Nanti biar gosur dulu ya. Oh ya. Bos saya tentang komunikasi sosialnya gimana di India. Oke. Mau minum dulu? Enggak, langsung aja. Saya nggak bapak. Tadi ada rekaman itu ya. Sebentar. Kamera tergeser. Tak pengen lo. Kali yang Mbak Niru. Yang Mbak Niru kurang ke kanan. Ke kanan. Ngomong ya. Wes? Kiri lagi. Kiri. Oh. Udah. Udah. Siap. Siap. Ya. 3. Kamera roll 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berbincang-bincang kembali bersama dua narasumber kita, yakni Gus Betik dan Dr. Suryadi. Kita akan membahas tema tentang pembantaian Muslim India, yang mana berita ini sudah sangat tidak asing di telinga kita, dan memang inilah yang terjadi akhir-akhir ini, dan memang sangat ramai diperbincangkan tentang pembantaian Muslim India. Yang pertama, saya akan bertanya dulu kepada Dr. Suryadi terkait bagaimana menanggapi ketika Islam itu dibantai di India sebagai agama minoritas memang. Gimana, Dokter? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Kita bersyukur bahwa kita berada di sebuah negara di mana Islam sebagai mayoritas, sehingga kita tidak mengalami hal tragis yang dialami oleh saudara-saudara kita di India, atau dulu juga yang belum lama juga di Myanmar ya, suatu pembantaian, suatu pembunuhan, suatu penghapusan umat Islam. Di balik peristiwa ini saya melihat sebenarnya kalau masyarakat dunia mau jujur melihat, ya, sekali lagi ini masyarakat dunia mau jujur melihat peristiwa ini dan juga peristiwa-peristiwa yang lain. Kalau ditelusur dalam catatan sejarah panjang, ya, mulai masa lalu hingga hari ini, kalau masyarakat dunia mau jujur melihat peristiwa semacam ini, karena tidak hanya sekali terjadi, maka sekaligus ini menunjukkan betapa Islam benar-benar sebagai agama yang benar, yang digambarkan dalam Al-Quran itu sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kehadiran Islam yang dipersonifikasi dengan sosok kanjeng Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, itu sebuah realitas, sebuah fakta. Karena belum ada ceritanya di seluruh dunia ini ketika kekuasaan Islam besar, kuat, agama mayoritas masyarakatnya Muslim, lalu ada tindakan-tindakan yang seperti ini sama sekali tidak pernah dibenarkan. Tidak pernah dibenarkan. Bahkan mereka dilindungi dan sama sekali tidak bisa ditolerir kalau mereka mengalami suatu tindakan yang penzaliman sedikit pun. Dan itu sudah teruji, terbukti oleh berbagai peristiwa sejarah dunia dari masa lalu. Sekali lagi, ketika Islam dalam kondisi
powerful, memegang kendali dan mayoritas, maka tidak pernah adanya kelompok minoritas teraniaya. Ini yang perlu digarisbawahi. Dan karena itu ketika masyarakat dunia melihat peristiwa semacam ini, maka tentu masyarakat akan bisa melihat betapa bahwa Islam adalah agama yang benar. Karena itu disebut sebagai juga agama rahmatan lil alamin. Ya, karena menunjukkan kebenarannya. Ya. Sementara ya, kalau kita bicara hitam putih peristiwa ini tentunya mau tidak mau, karena peristiwanya hampir selalu begitu. Ketika masyarakat Muslim menjadi minoritas, seringkali terancam, ya, seringkali terancam dan seringkali mengalami hal yang sangat buruk itu. Jadi hikmah di balik ini menurut saya adalah mata dunia Masih, Bung. akan melihat, Sebentar. ya, mata dunia akan melihat bahwa Islam adalah agama yang benar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sudah barang tentu bahwa masyarakat Muslim dunia, termasuk Indonesia, tidak boleh diam. Tidak bisa diam. Tidak boleh lalu mengatakan ini urusan internal negara India. Tidak bisa begitu. Karena apa? Karena kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara secara universal, secara internasional, itu ada aturan-aturan mainnya yang diwadahi dalam PBB. Artinya PBB itu sebuah lembaga yang sifatnya internasional, dan karena itu maka dia punya misalnya kewenangan yang menyentuh semua negara. Tidak satu pun negara yang tidak bisa disentuh oleh PBB. Dan peristiwa ini jelas merupakan pelanggaran-pelanggaran berat. Katakanlah kalau kita menggunakan payung yang paling sederhana adalah HAM, yang merupakan salah satu aspek yang menjadi kepedulian utama di PBB. Ya, salah satu yang menjadi perhatian besar PBB itu kan hak asasi manusia ini, melindungi hak asasi manusia. Dan apa yang terjadi di India itu jelas-jelas, termasuk Rohingya sebelumnya, itu jelas-jelas sebuah penistaan kepada hak asasi manusia. Ya, suatu pelanggaran pada hak asasi manusia yang sangat vulgar, sangat luar biasa. Dan istilahnya begini, siapapun manusia yang masih punya rasa kemanusiaan, siapapun manusia yang masih punya rasa kemanusiaan pasti marah melihat peristiwa ini dan pasti ingin menghentikan peristiwa ini. Oleh karena saya katakan, masyarakat seluruh dunia, bukan hanya Muslim. Muslim wajib. Yang non-Muslim pun selama masih manusia dan ingin menegakkan hak asasi manusia, ingin menjadi bagian dari masyarakat dunia yang sudah disepakati dengan adanya untuk menciptakan perdamaian abadi, maka harus semuanya turun tangan. Ya, bagaimana menghentikan peristiwa ini dan memberikan sanksi yang berat kepada pelakunya ini. Karena yang saya tahu banyak atau sejumlah tokoh negarawan yang berasal dari India yang langsung membuat statement-statement yang memicu terjadinya peristiwa itu. Artinya peristiwa ini tidak semata-mata gerakan masyarakat tanpa ada bayang-bayang kekuasaan. Di Rohingya juga seperti itu. Faktanya akhirnya kekuasaan diam. Jadi Rohingya kan kekuasaan diam terhadap pembantaian itu. Nah sekarang pun kita lihat, ya. Jadi ini sudah orang boleh menduga bahwa negara melegitimasi, negara merestui peristiwa ini. Sehingga saya setuju sekali ketika Bapak Wakil Presiden kita sudah membuat sebuah pernyataan yang katakanlah memblame atau mencela atau mengkritik peristiwa itu, dan ini memang harus dilakukan. Maka umat Islam seluruh dunia wajib, ya, kita kalau perlu menyuarakan kepada negara agar negara bertindak, ya. Ya, tentu sesuai dengan hukum internasional kayak apa, karena ini jelas pelanggaran HAM, ya, yang harus siapapun, tidak hanya umat Islam harus melakukan seperti itu, karena siapapun tentu tidak ingin terjadi. Jadi di situ kalau kita melihat saudara kita yang sedang menjadi korban, kita wajib untuk melakukan pembelaan. Tidak ada tidak, karena bagaimanapun umat Islam itu sendiri, internal umat Islam itu kan, ukhuwah Islamiyah itu kan terbangun dengan ungkapan Kanjeng Nabi. Kalau dalam Al-Quran kan innamal mu'minuna ikhwah, ya, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Kalau gambarannya keukhuwahan itu oleh Kanjeng Nabi itu kan digambarkan seolah-olah satu tubuh. Kalau ada bagian yang sakit, maka seluruh tubuh itu merasa sakit. Nggak ada kaki sakit lalu mulut tersenyum, nggak ada. Ya, tangan sakit lalu mulut tersenyum, ketawa, nggak ada. Atau seperti bangunan yang satu bagian menguatkan bagian yang lain. Nah, kalau kita genggam seperti ini, tidak bisa tidak, harus melakukan perlawanan. Ya, tentu saja perlawanan
yang kita tidak membabi buta, perlawanan sesuai dengan aturan-aturan yang bisa dibenarkan. Jadi kita juga tidak dalam konteks ini lalu menyeru untuk bertindak anarkis. Misalkan bertindak anarkis seperti apa? Misalkan rame-rame orang Jawa datang ke Bali ngebuki orang-orang saudara-saudara kita di Bali yang beragama Hindu. Karena kebetulan di India adalah yang membunuh ini ada membunuh umat Islam itulah orang yang beragama Hindu, lalu kita datang rame-rame ke Bali lalu membunuh saudara-saudara kita, yang tentu tidak begitu. Dan Islam tidak akan seperti itu, tidak pernah melakukan yang begitu. Nah ini ya, Mas, inilah Islam sebagai rahmatan lil alamin, sehingga tindakan kita pun tidak membabi buta. Karena yang melakukan tindakan adalah masyarakat Hindu di India, bukan Hindu di Indonesia, kan itu kan ya. Maka tentu tidak boleh saudara kita yang di Bali lalu kita perlakukan secara tidak pada tempatnya. Tapi jelas kepada masyarakat Hindu India kita harus melakukan tindakan. Apakah tindakan itu untuk masyarakat awam seperti kita mungkin dengan katakan bersujud melantunkan doa-doa kepada saudara kita untuk datangnya pertolongan dari Allah, kan begitu. Kan kita ini kalau melihat kezaliman semacam ini kan sekali lagi kita kalau kita nggak punya kekuasaan, kita juga tidak sampai tulisan kita atau lidah kita ke sana, ya bilisan nih, ya biqalbi. Doa. Iya, dengan qalbi itu artinya dengan doa. Jadi saya menyerukan seluruh umat Islam Indonesia khususnya, ya, mari jangan pernah membiarkan saudara kita teraniaya tanpa kita terlibat sedikit pun. Tanpa kita terlibat, kita harus terlibat. Setidaknya doa kita lantunkan. Karena ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin era kemajuan semacam ini tiba-tiba ada peristiwa yang mengerikan, biadab luar biasa. Sekira itu. Dan memang benar dokter yang tadi dokter katakan, ketika memang Islam memang di India adalah minoritas dan memang mayoritasnya adalah beragama Hindu. Jika memang hanya warga saja yang istilahnya membantai Muslim, itu mereka masih belum cukup kuat. Dan inilah ada tangan-tangan pemerintah yang juga mendukung masyarakat Hindu di sana. Bahkan memang sampai ada undang-undang anti-Islam yang menyatakan bahwa muslimah, seorang wanita ketika dia belajar, ketika menggunakan hijab atau penutup kepala begitu, itu tidak diperbolehkan dan bahkan sampai tidak boleh masuk di lembaga pendidikan. Itu ada undang-undangnya seperti itu, sampai seperti itu. Dan itu sangat mengenaskan sekali. Kalau menurut Gus Betik sendiri dalam pembantaian India ini seperti apa, Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita doakan dulu semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita dimanapun yang sedang ditindas, terutama yang ada di India. Semoga Allah dengan kasihnya, dengan sayangnya, dengan Rahman Rahimnya memberikan pertolongan kepada saudara kita, sehingga bencana ini bisa selesai, jangan sampai berlarut-larut. Amin. Gimana ya, aku harus narik napas panjang karena kalau aku lihat videonya itu nggak sampai hati ya. Bagaimana manusia itu dijadikan lebih rendah dari binatang, dipukuli dengan cara yang sangat-sangat biadab seperti itu ya. Satu aja pertanyaan, salahnya Islam di mana sih? Karena kalau aku lihat videonya, aku pernah punya videonya, insya Allah di YouTube, bukan di YouTube, di Facebookku pernah aku muat. Itu karena ada kebijakan politik yang memang sudah anti-Islam. Disinilah bahayanya ketika politik main mata dengan agama. Itu bahaya seperti ini. Sekarang aku ya, meskipun tidak sebagaimana aku mempelajari Al-Quran, Injil, dan Torah, tapi kan aku juga ya pernahlah baca Weda. Ya, apa ada diperintahkan Weda untuk melakukan tindakan seperti itu? Sekarang seperti yang katakan Dr. Suryadi, nggak perlu harus beragama Islam, cukup kalau dia masih manusia, mesti ngomong itu nggak boleh, itu nggak pantas dilakukan oleh manusia terhadap manusia seperti itu. Sedangkan terhadap hewan aja nggak boleh, kok apalagi terhadap manusia? Kan akhirnya seperti itu. Cuman ya tadi itu memang ada di videonya itu kebijakan
partai politik di sana di India itu yang sepertinya bukan sepertinya, klaim bahasa Inggris itu cleansing, itu membersihkan gitu loh, membersihkan seperti genosida. Nah, karena sudah mendapat dukungan politik, akhirnya masyarakatnya melakukan itu ya dianggap itu legal. Dan aparat nggak bisa bertindak. Aparat ya memang dibiarkan sama aparat karena itu sudah didukung oleh keputusan politik, ya. Jadi coba sih aku tanya, ada apa di balik semua ini? Islam mengganggu Anda? Coba. Apakah Islam mengganggu Anda? Mengganggunya yang mana? Apakah ada cemburu dengan perkembangan Islam yang pesat? Ataukah, nah ini juga semoga saudara-saudara Hinduku di India juga tahu. Apakah Anda ingin memanfaatkan suara umat Hindu sehingga Anda melakukan itu? Kan bisa saja untuk menarik suara supaya di parlemen menang. Jadi kita tidak tahu, makanya semoga lah saudara-saudara kita yang Hindu di sana juga cerdas. Jangan mau Anda dijadikan katakanlah kepanjangan tangan kotor dari para politik-politik itu. Karena apa? Kitab Anda mesti tidak membenarkan itu. Kalau Anda Hindu, baca itu Weda, tidak ada pun satu membenarkan tindakan biadab seperti itu, memukuli manusia seperti itu sampai aduh nggak tega lihatnya. Sekarang pertanyaannya, apa sih salahnya umat Islam? Kok sampai begitu? Sama seperti di Myanmar. Juga kan diperlakukan seperti itu. Kenapa dunia diam? Kenapa PBB diam? Kan aku bukan diplomat ya, aku tidak begitu menguasai karena aku bukan terjun di bidang hukum internasional. Tapi kan kita ngerti kan, setiap negara itu ada penguasa. Penguasa itu bertanggung jawab terhadap apa yang dia kuasai. Panggil saja penguasa di Myanmar siapa, ya, dimintai ini gimana? Coba kamu jelaskan. Kenapa kamu biarkan? Di India dipanggil sekarang. Tapi kenapa dunia diam? Kenapa dunia kalau ada kata teroris mesti yang dituduhkan umat Islam? Kenapa? Kan dunia sedang tidak adil. Ini ada permainan dan kita memang tidak menguasai jalur-jalur informasi. Mereka bisa aja memframing. Pokoknya kalau sudah teroris Islam, sudah teroris Islam. Lah itu kelakuan biadab di India sama di Myanmar itu apa? Coba. Ayo dijawab, itu yang katanya pakar-pakar humanisme itu jawab. Enggak ada kan tindakannya? Sekarang ada tindakan, misalkan pengadilan HAM Den Haag sana panggil itu siapa pemimpin Myanmar saat itu? Siapa? Yang biksu-biksu itu mana sekarang? Enggak ada kan tindakan hukumnya? Enggak ada. Sekarang di India seperti itu lagi, ada dipanggil itu? Enggak ada kan? Terus untuk apa PBB kalau gitu? Untuk apa PBB kalau gitu? Aku juga minta supaya Oki ini juga bersuara lah. Kan selama ini kalau lintas negara itu yang bersuara itu baru Turki sama Czechia atau mana gitu. Dan informasi dari Dr. Suryadi, wakil presiden kita alhamdulillah sudah bersuara juga. Sekarang aku tanya jawab. Salahnya umat Islam apa? Jelaskan. Kan tidak ada, hanya kepentingan-kepentingan apa di balik ini semua. Gitu loh. Makanya saudara-saudaraku yang Hindu, aku mau cerdaslah Anda dalam beragama. Tidak menutup kemungkinan Anda dimanfaatkan oleh politik-politik jahat itu. Seperti tadi aku bilang, ketika politik main mata dengan agama itu bahaya sekali. Inilah ya sebagai bukti ketika Islam dia minoritas, dia menjadi bulan-bulannya. Nggak perlu orang beragama Islam, nggak perlu. Cukup dia manusia waras, mesti nggak setuju dengan cara seperti itu. Jadi aku ngomong, oh bukan karena aku Islam. Ya jelas karena aku Islam, sesama Islam saudara. Tapi orang di luar Islam pun selama dia waras, Dari sisi kemanusiaan. dari sisi humanismenya, itu nuraninya masih jalan. Nggak mungkin tega melihat orang diperlakukan seperti itu. Yang ditendang, yang diinjek, yang dipukuli. Aduh, apa salah mereka? Toh mereka rakyatmu, mereka lahir dan tumbuh besar di India, cuman agamanya berbeda. Agama itu kan asasi pilihan orang masing-masing, gitu loh. Terus atas dasar apa saudaraku diperlakukan seperti itu?
Dan ini semakin menambah bukti ya bahwa ketika Islam minoritas dia menjadi bulan-bulanan. Tapi sebaliknya ketika Islam mayoritas dia melindungi. Dia melindungi. Di negara kita Islam mayoritas, pernah Islam membantai yang di luar Islam? Ayo jawaban saya. Pernah? Nggak pernah kan? Semua bebas. Selama saling menghormati monggo. Tapi kalau Islam minoritas ya seperti itu. Makanya kita harus pandai memahami ya dan menjelaskan kepada mereka. Dalam Islam itu kami tidak boleh memilih pemimpin di luar Islam, tidak boleh. Itu surat Al-Maidah jelas bilang ya. Yang dulu sempat rame ya. Itu tekstual itu. Ya, aku bacakan di sini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jelas kan? Nah, aku jelaskan di sini. Sebetulnya ini bukan hanya Yahudi Nasrani. Cuman konteks pada saat itu kan yang menjadi pembicaraan Yahudi Nasrani. Tapi Islam tidak boleh memilih pemimpin orang yang di luar Islam. Karena apa? Jagani seperti ini loh. Bajingan-bajingan ini kan karena dipimpin bukan orang Islam. Coba gimana? Dan ini sudah jelas kok. Masing-masing itu dari pemimpinnya masing-masing. Yahudi ya jadi pemimpinnya Yahudi. Nasrani ya jadi pemimpinnya Nasrani. Kurang apa? Ini bukan rasis. Yang memimpin orang Islam ya harus orang yang tahu Islam. Coba kalau seperti sekarang ini, kita mau ngomong apa? Minta pertanggung jawab. PBB ngomong kosong. Den Haag buktinya tenang-tenang baik. Kenapa nggak diusut itu? Jadi jangan ajari Islam tentang hak asasi manusia. Kan begitu. Islam itu bukan agama kufur. Dia siap melindungi siapapun di luar Islam. Kalau soal akidah itu sudah karena laikul abidin. Nggak mungkin, orang kafir, gue sunat nggak masuk Islam. Nggak. Silahkan pilih, itu akidah urusan Anda. Bagaimana Madinah Al-Munawwarah itu dibangun oleh Kanjeng Nabi? Apa di kalangan Islam semua? Ada Yahudi, ada Nasrani, ada munafik, ada kafir. Tetek bengek ono di sana. Tapi kan membangun kebersamaan, kesejahteraan. Urusan ibadah, oke, monggo silakan. Tapi urusan negara kita bangun masing-masing. Jadi sistem dalam Islam itu seperti itu. Kenapa kita tidak boleh memilih pemimpin di luar Islam? Ya jadi seperti ini. Apa yang di Myanmar, apa yang di India. Tapi bukan kita kuper terus kita tidak mau berinteraksi. Bukan. Baca di surat Al-Muntaha. Ya. Kita baca di surat Al-Muntaha ayatnya 8. Lihat ini. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Coba kurang indah gimana? Kita itu disuruh berlaku adil terhadap semua orang termasuk di luar Islam. Kecuali mereka mengusir kita, memerangi kita karena agama kita. Aku lanjutkan ayatnya. Yang ke-9. Sesungguhnya Allah melarang kamu menjadi sebagai kan ini aulia ya. Aulia itu memang dia menjadi polisemi. Bisa pemimpin, bisa kawan akrab, terserah. Tapi harus dipahami secara benar. Di sini dia ya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadi sebagai kawanmu karena kawanmu orang-orang yang memerangi kamu. Kalau dia memerangi kita tidak boleh. Kalau dia nggak memerangi kita boleh berteman, nggak apa-apa. Ya, memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusir kamu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi kita tidak boleh berkawan dengan orang yang memerangi kita karena agama kita, orang yang mengusir kita karena agama kita, dan orang yang mendukung orang memerangi kita, mengusir kita dari tempat kita. Kalau mereka tidak melakukan itu, kita diperintahkan berbuat adil. Kurang jelas ya apa? Ya, ini aku baca ini. Ini bukunya, bukan bukunya orang Islam ini. Ya, aku baca nih supaya ini supaya tahu ini semua. Ya,
Nih, konflik dengan dan dalam susunan kekristenan ini. Nih ya. Aku mau nukil. Ini yang kasih warna merah. Ini bukan orang Islam ini ya. Apa katanya? Pada tahun 1492, pada masa pemerintahan Ratu Isabella dan Raja Ferdinand, Spanyol ditaklukkan kembali sepenuhnya oleh orang Katolik. Orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi harus berganti nama. Kalau tidak, mereka akan diusir dari Spanyol. Coba. Berikutnya, toleransi yang telah terbina selama pemerintahan orang Muslim di Spanyol belakangan lenyap akibat inkuisisi Katolik. Kalau ada yang mau minta bukunya, silahkan datang ke sini, saya tunjukkan. Jadi Islam itu dulu memberikan sebuah kebebasan, tapi setelah Islam tidak berkuasa ya seperti itu. Ya, bahkan ada beberapa video para pakar itu mengakui bagaimana konsep pemerintahan Islam itu dia melindungi gitu loh. Makanya ketika orang Islam begini loh ya, saudara-saudaraku Islam, Anda jangan buta politik. Politik itu harus diambil. Kalau Anda buta politik menjadi apolitik, ya Anda dipolitiki orang-orang jahat seperti ini. Kasus di India itu seperti itu. Kita tidak megang kekuasaan. Kalau kita memegang kekuasaan, semuanya aman, adil, tentram, sejahtera. Karena laikul abidin tadi. Tapi kalau kita minoritas, tinggi bal-balan orang Jawa bilang. Aku kalau lihat videonya enggak tega, enggak sampai hati. Enggak pantas itu. Agama apapun, ya, entah itu Hindu, Buddha, Kristen, Islam, apalagi agama apapun mesti mengatakan enggak pantas tindakan seperti itu. Terus ini India kan bangsa yang tua ini, peradabannya tinggi. Gimana kok bisa begitu? Ya karena politik. Jadi saya lebih melihat ini nuansa politik bermain mata dengan agama. Ini nggak beres. Seharusnya PBB bicara dong. Jangan ketika kami disudutkan dengan cap-cap teroris, diem-diem baik. Ketika kami bikin mampus, bikin mati, diem-diem baik. Apa gunanya pengadilan Denak itu? Pengadilan HAM itu? Kan seharusnya mari kita bicarakan yang salah, yang benar. Aku pun kalau memang saudaraku di India sana Muslim salah, aku ingatkan, kamu jangan begitu. Agama kita tidak membolehkan begitu. Kan begitu. Cuma sekarang nggak jelas. Makanya aku tanya, apa salahnya saudaraku itu kamu bikin begitu? Itulah perlunya kita memegang kekuasaan, bukan Islam sok kuasa, bukan. Karena jagani seperti ini. Ketika kita tidak berkuasa, habis kita. Gitu. Sekarang saya tanya, mana proses Myanmar sampai sekarang? Ada? Itu yang bunuh manusia loh itu. Manusia bunuh manusia, alasannya apa juga enggak jelas. Ada proses hukum? Tidak. Terus ini nanti ada proses hukum enggak ini? Apa mau dibiarkan juga? Dikit-dikit teroris Islam itu baik teroris itu. Itu dari aku. Baik. Bahkan mirisnya bahwasanya pemerintah itu sampai mendoktrin warganya untuk anti muslim, Islamfobia, sampai seperti itu. Dan karena minoritas akhirnya memang benar kata Gus Buti tadi, kita tidak ada kekuatan. Harusnya kita memiliki kekuatan untuk tetap ada dan tetap tegak. Ketika kita tidak memiliki kekuasaan, ya begitulah jadinya Islam di India. Astagfirullahaladzim. Semoga saudara kita yang di India mendapatkan kekuatan dan perlindungan. Semoga kita semua, siapapun itu, manusia, ketika kita membahas tentang sisi kemanusiaan, tindakan seperti itu memang tidak sepantasnya dan tidak layak sekali dilakukan oleh manusia kepada manusia. Gitu, semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Saudara-saudara kita di India yang muslim juga diberikan kekuatan untuk tetap menjalankan akidahnya, yakni tetap memeluk agama Islam. Terima kasih banyak
untuk pembahasan kita pada kali ini, saya akan tanya closing statement tentang India ini. Mungkin dari dari Dr. Suryadi. Iya, saya terhanyut dalam kesedihan. Meskipun saya tidak mengungkapkan dengan kalimat atau kata-kata yang keras sebagaimana Gus Metik. Pada satu sisi atau peristiwa ini mudah-mudahan Allah memberikan hikmah yang luar biasa pada Islam. Karena sebenarnya peristiwa ini sekaligus juga Allah sedang menunjukkan bukti nyata bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Bahwa Islam adalah agama yang benar. Dan saat inilah waktunya dunia harusnya datang berbondong-bondong masuk Islam. Masyarakat dunia seharusnya dengan mau membaca realitas-realitas yang seperti ini, maka kalau mereka punya hati nurani sekaligus punya pikiran sehat, harusnya ini waktu yang tepat untuk berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Karena memang Islamlah agama yang seperti ini, rahmatan lil alamin. Saya berharap bahwa peristiwa ini membawa hikmah seperti itu, tetapi pada saat yang sama bahwa kita tidak boleh diam. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau kita masyarakat awam, setidaknya doa-doa kita. Tapi ketika kita bisa menyampaikan kepada pemerintah, seyogyanya pemerintah Indonesia harus segera bertindak sigap. Ya, karena ini sekali lagi bukan urusan bangsa lain atau negara lain. Tidak bisa ini urusan negara masing-masing. Tidak bisa dikonotasi seperti itu. Indonesia sudah sepakat menjadi negara dengan politik bebas aktifnya yang menolak segala bentuk kezaliman semacam ini. Karena itu ini juga bagian dari tugas negara kita untuk meluruskan, apalagi kita secara mayoritas masyarakat muslim. Ketika saudaranya tersentuh semacam itu, tentu tidak harus ikut andil untuk berjuang menyelesaikan urusan ini, bertindak melakukan ini. Harapan saya sekali lagi, mata dunia melihat bahwa Islam agama rahmatin alamin, Islam agama yang benar. Sehingga ketika mayoritas Islam berkuasa, ketika kekuasaan ada genggaman umat Islam, mereka menghadirkan keadilan, mereka menghadirkan kedamaian. Dan itu sudah terbukti oleh sejarah. Orang yang cerdas tentunya akan memanfaatkan ini untuk mendapatkan hikmah di dalam. Saya kira demikian. Baik, terima kasih dokter. Kalau dari sisi Gus Beti, untuk penutupan pembahasan kita tentang pembantaian India ini seperti apa, Gus? Seperti yang aku bilang tadi, ya, semoga saudara-saudaraku Hindu yang ada di India sana, Anda bangsa besar. Sampai aku juga belajar siapa itu Rabindranath Tagore, itu aku belajar bahwa dia adalah sastrawan besar. Belum ada lagi tokoh-tokoh yang terkenal era-era Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru gitu kan. Anda bangsa besar, ya, hormati itu pahlawan-pahlawan Anda, orang-orang besar Anda, bahwa mereka tidak pernah berbuat biadab seperti itu. Anda sudah memiliki reputasi sebagai bangsa yang beradab. Tetaplah berlaku yang sesuai adab kepantasan kan. Itu yang pertama. Berikutnya dari segi teologis, aku yakin, saya sangat yakin kitab Weda ya tidak mengajarkan itu, bahkan melarang. Tidak ada satu kitab suci pun konteksnya pada saat ini Weda yang mengizinkan memperlakukan manusia seperti binatang seperti itu, tidak ada. Dan berikutnya, hati-hati, karena aku juga melihat ini ada backing dari kekuatan politik. Ketika agama itu main mata dengan politik, apakah Anda tidak pernah berpikir jangan-jangan Anda itu dimanfaatkan untuk kepentingan politik orang-orang pelaku politik busuk itu. Jadi besar harapanku untuk saudaraku yang Islam, aku tetap mendoakanmu, ya, mendoakan kalian semoga prahara ini bisa segera berakhir dan Allah memberikan pertolongannya dengan caranya, dan Allah Maha Bisa. Tetaplah bersabar ya. Dan untuk saudaraku yang Hindu, ya, jalinlah kembali rasa kasih sayang terhadap saudaraku yang Islam, bahwa itu tidak benar. Itu di luar dari agama apapun tidak membenarkan. Manusia, humanisme juga tidak membenarkan itu. Maka sudahilah seperti itu.
Itu dari aku ya. Aku memang tadi sempat ya gimana ya, saudara kita digitukan kan kita juga kasihan gitu. Aku yang bikin aku itu bertanya-tanya dalam sini, salah apa? Salah apa kok sampai dibegitukan gitu loh. Kecuali melakukan kesalahan besar terus diomongin 1 2 kali 3 kali mokong, ya oke lah gitu ya. Tapi kan tidak ada sebuah kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudara. Kenapa sampai begitu gitu. Kalian sebagai anak-anak bangsa India, bersatulah. Berbeda itu ya memang begitu. Orang nggak bisa kita mau sama semua kan gitu. Aku kira itu dari aku. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kami sampaikan kepada dua narasumber kita, Gus Meti dan Dr. Suryadi. Semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan waktu membahas tentang ilmu-ilmu yang lebih bisa menambah kebermanfaatan kita. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.